Belajar Bahasa Quran, bagian 96, fi'il mudhari untuk subjek pihak ketiga. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Ayyana, kata keterangan waktu. Ayyana berasal dari kata aina, yang bermakna di mana. Kata ini sebagai kata keterangan waktu. Diartikan dalam bahasa Indonesia, kapan, bila mana, berfungsi dalam kalimat bersyarat, dan sebagai kata penghubung. Contoh dalam ayat yang kita bahas. Yas'alunaka anis sya'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Ayyana dalam pertanyaan. Ayyana juga dipakai saat ingin menanyakan sesuatu yang akan datang secara khusus. Yang berarti kapan, lebih tepatnya kapankah. Contoh, ayyana yub'asun nasu min kuburihim. Kapankah manusia akan dibangkitkan dari kuburnya? Surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang ini. Kalla saya'lamun. Sekali-sekali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-sekali tidak. Kelak mereka mengetahui. Alam naj'alil ardah mihadan. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autadan. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwajan. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ajalna naumakum subatan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasan. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Pemaknaan secara lafaziyah. Amma, tentang apakah? Yatasa'aluna. Mereka saling pertanyakan. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Ani, an, tentang. An-naba'i, berita. Al-azim, yang besar. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi, yang, hum, mereka, fihi, di dalamnya, mukhtalifun, mereka perselisihkan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun, sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa, kemudian, kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam, bukankah naj'ali, kami menjadikan al-arda, bumi, mihadan, hamparan. Alam naj'alil arda mihadan, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Wa, dan al-jibalah, gunung-gunung, autadan, pasak. Wal jibala autadan, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa, dan khalaqnakum, menciptakan kamu, azwajan, berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwajan, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa, dan ja'alna, kami jadikan naumakum, tidurmu, subatan, istirahat. Wa ja'alna naumakum subatan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa, dan ja'alna, kami jadikan al-laila, malam, libasan, pakaian atau penutup.
Waj'alna al-laila libasan, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Kosa kata. An-naba'i, akar kata nun ba hamzah, terdapat 160 di Quran dalam 6 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja kedua, nabba'ah, menginformasikan. Kata kerja keempat, anba'ah, menginformasikan. Kata kerja ke-10, yastanbi'uh, meminta informasi. Kata benda, naba, berita. Kata benda, nubuat, kenabian. Kata benda, nabi, nabi. Makhtalifun, akar kata khalamfa, digunakan 127 kali di Quran dalam 18 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, khalafa, menggantikan, datang setelahnya. Kata kerja kedua, khulifu, meninggalkan di belakang. Kata kerja ketiga, yukhalifu, oposisi atau berbeda. Kata kerja keempat, akhlafu, menghancurkan atau gagal. Kata kerja kelima, yatakhallafu, tinggal di belakang. Kata kerja ke-8, ikhtalafa, berbeda. Kata kerja ke-10, istakhlafa, memberikan suksesi. Kata benda, hilaf, pihak berbeda di belakang. Kata nomina, khalf, tertinggal di belakang. Kata benda, hilfat, suksesi. Kata benda, halifat, pengganti. Kata benda, khawalif, mereka yang tertinggal di belakang. Partisip aktif, khalifin, mereka yang tinggal di belakang. Partisip pasif, mukhallafun, mereka yang tertinggal di belakang. Partisip aktif, mukhlif, mereka yang gagal. Kata benda, ikhtilaf, alternasi atau selang-seling. Partisip aktif, mukhtalif, berbeda. Partisip pasif, mustakhlafin, wali amanat. Mihadan, akar kata mim hadal, digunakan 16 kali di Quran dalam 6 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, yamhadu, menyiapkan. Kata kerja kedua, mahad, mengembangkan. Kata benda, mihad, tempat istirahat. Kata benda, mahad, buayan. Partisip aktif, mahidun, penyebar. Kata benda, tamhid, redah. Naumakum, akar kata nun waw mim, digunakan 9 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata benda, manam, tidur, mimpi. Kata benda, naum, tidur. Partisip aktif, naimun, tidur. Subatan, akar kata sinbata, terdapat 9 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan. Kata kerja pertama, yasbitu, memiliki hari sabat. Kata benda, subat, istirahat. Kata benda, sabat, hari Sabtu, libur, istirahat. Kaidah bahasa. Fi'il mudhari untuk pihak ketiga, ulangan. Awalan ya dan ta pada kata kerja digunakan untuk menunjukkan bentuk kegiatan sedang berlangsung, mudhari atau present, atau akan datang, future. Subjek pihak ketiga tunggal, dua, dan jamak. Awalan ya untuk laki-laki. Awalan ta untuk perempuan tunggal dan dua. Jamak subjek perempuan menggunakan ya. Yagusur rijalu fi zalikal bahri. Para lelaki menyelam di laut itu. Yukhbiru sahabiyu alainal an. Wartawan akan memberitakan kepada kita sekarang. Yashabul ahmadu ilal bahri. Ahmad akan pergi ke laut. Yahdusut talamizu an mihnati. Para siswa sedang belajar tentang bisnis. Ummi takra'ul jaridatuh. Ibu sedang membaca Quran. Kanatil pratani takumani bi amalihima. Kuda perempuan itu sedang menyelesaikan tugasnya. Al-fatiyatu yartadiyannal malabisu. Gadis-gadis itu sedang berdandang. Ada ya awalan dhammah sesuai timbangan kata. Misalnya,
ahbaru yukhbiru. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bahagian ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Syukran, thank you, terima kasih.